Oke, thank you. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Aduh, sepertinya ceria sekali ya pada pagi hari ini. Baik, Bapak di sini akan mengajar mata pelajaran PKN untuk anak-anak kalian. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati ya, anak-anak. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Baik, sebelum kita mulai belajar, Bapak absen dulu ya. Oke, yang pertama, Barata. Barata apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, Barata hadir. Yang kedua, Felicitas apakah hadir? Nggak ada jawaban, sepertinya Pak. Alfa. Oke, Felicitas Alfa ya. Katanya tadi terlambat. Oke, yang ketiga, Lia. Apakah hadir, Lia? Mana anaknya? Hadir. Oke. Hadir. Dia yang paling rajin ya, sering berangkat pagi. Oke. Selanjutnya, Maya. Apakah hadir? Oh, Maya? Ke kamar mandi. Oke, lagi kamar mandi, lagi izin. Maya izin, oke. Selanjutnya, Mirna. Mirna apakah hadir? Hadir, Pak. Oke, Mirna hadir. Selanjutnya, Sonya. Apakah hadir, Sonya? Hadir, Pak. Oke, jadi yang hadir ada 5 ya. Si Maya lagi izin ke kamar mandi, sama Felis juga. Oh iya, nak, nggak apa-apa, nak. Sinyalnya hilang ya. Baik, pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang monitor scan share in this meeting. Aduh, sebentar ya anak-anak, saya nyiapin materi dulu. Oke, ya, kayaknya kendala sinyal anak-anak. Ya, pakai share screen ya. Tuh udah Bapak kirim materinya buat Mirna, tolong di-sharing. Soalnya Bapak terkendala perangkat untuk share screen. Ya, tolong share screen. Baik, Pak, sebentar. Oke, nak Mirna jadi sekali ya. Terima kasih, Mirna. Buat anak-anak lain gimana kabarnya? Apakah ada kendala di rumah, sering dimarahin bapak ibunya, apa gimana? Boleh cerita sama bapak? Bapaknya nggak pernah di rumah, Pak. Waduh, kenapa Barata kok bapaknya nggak pulang-pulang? Cari janda, Pak. Waduh, Bapak terakhir beli galon sampai sekarang belum pulang, Pak. agak ini ya, agak kelam ya, kisahnya anak Barata. Ini Mirna gimana? Share screen-nya bisa? Sabar ya, anak-anak.
Apakah terlihat share screen-nya? Loading. Oke, kelihatan. Baiklah, Bapak pada pagi hari ini akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sistem etika. Jadi kita akan belajar PKN pada pagi hari ini. Bisa di next halamannya. Oke. Jadi bagaimana Pancasila menjadi sistem etika? Sebelumnya anak-anak tahu nggak apa itu Pancasila? Siapa yang tahu Pancasila? Dasar negara, Pak. Dasar negara, Pak. Oh, hampir mendekati. Tapi bisa juga, itu termasuk salah satu jawabannya. Jadi Pancasila itu adalah dasar negara bisa juga sebagai landasan negara. Sinyalnya hilang, tapi nggak apa-apa. Jadi Pancasila sebagai sistem etika, di samping merupakan way of life bangsa Indonesia. Way of life itu kayak kehidupan sehari-hari, kayak hidup. Memberikan tuntunan untuk kemajuan kepada setiap warga Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Jadi Pancasila itu tujuannya buat mengatur anak sekalian sebagai murid SD, jadi kayak yang diatur, contohnya kayak Pancasila yang pertama itu buat supaya anak-anak biar lebih alim, bukan lebih alim ya, biar bisa tahu apa tujuannya ibadah gitu. Dan yang lain-lainnya. Ntar ya ada teman yang mau minta asing dia sih, tapi nggak ada. Jadi kameranya silakan slide selanjutnya, boleh. Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Anak-anak pada tahu nggak Pancasila itu ada berapa? Ada berapa butir poin dari Pancasila? Ada yang tahu? 5, Pak. 5. Ada 5, Pak. Gila, keren banget buat siapa tadi yang jawab? Siapa tadi? Barata, Pak. Barata Jaguar. Oke, Barata. Buat Barata tadi sama satunya Maya ya. Aplaus dulu buat Barata sama Maya. Keren banget bisa tahu Pancasila, padahal masih SD. Oke. Jadi Pancasila itu ada 5 ya. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, Mirna silakan slide selanjutnya. Apa itu Pancasila? Pancasila tadi udah ada yang jawab ya, Pancasila itu bisa dasar negara, bisa poin hidup dari rakyat Indonesia. Ada juga penjelasan yang lain, yaitu rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan negara bagi rakyat Indonesia. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya, Mirna, tolong. Jadi apa itu etika? Di sini ada yang tahu nggak apa itu etika, anak-anak? Nggak Ada yang tahu, tahu Pak. etika? Boleh kalau mau. Oh, nggak tahu ya. Jadi etika itu apa ya? Contohnya kayak kita berbakti kepada orang tua, itu etika. Cara makan, cara minum, cara masuk rumah. Assalamualaikum juga termasuk dari etika. Itu contohnya. Ada juga pengertian atau penjelasannya dari etika, yaitu suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia. Itu yang garis besarnya. Mana yang dapat nilai baik dan mana yang dapat nilai tidak baik. Serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran atau moral tertentu. Oke, slide selanjutnya, Mirna. Baik, yang ini yaitu etika Pancasila.
apa sih yang dimaksud etika Pancasila itu? Etika Pancasila yaitu adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi etika Pancasila itu kayak etika yang diambil dari poin-poin pikir Pancasila. Tuh. Anak-anak ada yang mau tanya apa itu penjelasan lebih lengkap dari Pancasila mungkin atau etika Pancasila? Ada yang mau tanya? Oke, kayaknya nggak ada, pada paham semua ya. Slide selanjutnya, silakan Mirna. Poin yang pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Tadi udah Bapak jelaskan sedikit ya, ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah dasar-dasarnya kita. Jadi kita harus memiliki keimanan, yaitu menyembah Tuhan cuma satu. Jadi ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Slide selanjutnya, butir Pancasila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa sih yang dimaksud kemanusiaan yang adil dan beradab? Mungkin anak-anak ada yang tahu, mungkin kalau tahu boleh memberi pendapatnya. Ada yang tahu? Itu Barata kayaknya tadi ngobrol sama sebelahnya. Barata mungkin bisa bantu jawab apa itu kemanusiaan yang adil dan beradab, penjelasannya. Sebenarnya saya mau jawab Pak, tapi cuma berisik di sini Pak. Nanti aja Pak. Ini berisik ya teman sebangkunya ya. Oke. Baik, jadi kemanusiaan yang adil dan beradab itu didasari dari HAM. HAM itu hak asasi manusia. Jadi nilai kemanusiaan mengandung nilai moral dan humanitarian. Seorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Jadi di poin kedua Pancasila ini kita harus menjaga privasi orang lain, nggak boleh ganggu, nggak boleh bully, itu salah satu contohnya. Baik, slide selanjutnya. Karena yang selanjutnya yaitu poin ketiga, Persatuan Indonesia. Apa sih Persatuan Indonesia itu? Persatuan Indonesia itu contohnya kalau di sekitar kita kayak misalnya berbeda-beda suku dan agama. Jadi kayak poin ini membuat kita biar lebih toleransi dan saling mengenal. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya tiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk pecah belah bangsa. Jadi nggak boleh tuh saling bully atau saling menghina atau ngomongin suku lain atau agama lain, karena kita diciptakan berbeda-beda itu untuk saling mengenal tuh gitu. Oke, slide selanjutnya. Poin yang selanjutnya yaitu poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di sini yang dimaksud adalah nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarat atau demokrasi. Mungkin anak-anak karena masih SD jadi belum tahu ya apa itu demokrasi dan lain-lain. Demokrasi itu contohnya kayak memilih pemimpin, kayak misalnya memilih lurah, memilih camat, itu contoh dari demokrasi. Jadi yang memilih pemimpin kita itu ya banyak orang gitu. Oke, baik, slide selanjutnya. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial, wujud keadilan sosial, ini maksud mencakup seluruh aspek kehidupan. Tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan nilai teguh keadilan sosial. Apabila bersikap adil, kewajiban sebelum menuntut hak menghargai hasil kerja orang lain. Jadi di poin kelima Pancasila ini, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Kita dituntut, kan anak-anak kan masih SD, jadi kayak harus adil gitu sama temennya, nggak boleh rebutan, misalnya rebutan bangku mau yang belakang itu nggak boleh, karena keadilan sosial, jadi siapa yang cepat dia dapat gitu contohnya. Ini slide selanjutnya.
terlalu berat buat anak SD. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Slide ini, jadi ini sampai materi yang terakhir, yaitu Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat. Jadi etika Pancasila ini sama aja kayak dasar dari pengaturan moral. Jadi kayak anak-anak sekalian nih kalau lagi bergaul di rumah itu jadi kayak ada yang atur gitu. Contohnya kayak etika bisa didapat dari mana aja, bisa dari orang tua, dari sekolah, gitu, dari teman bahkan. Baik, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin ada yang mau tanya Bapak atau mau apa? Sharing-sharing gitu sama Bapak. Tanya tentang materi yang Pancasila tadi. Mungkin ada yang nggak hafal Pancasila, boleh tanya. Oke, pada paham semua ya. Baik, Paham, Pak. sepertinya Paham. apa? Siapa ini? Paham, Pak. Ya, siapa? Maya. Maya mau nanya? Enggak. Oke, nggak nanya ya. Baik, karena Bapak mau layar bentar lagi, soalnya guru-guru udah pada nungguin. Jadi Bapak cukupkan sampai pagi hari ini aja ya. Jadi Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Selamat pagi. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ya, Bapak. sama-sama. Pulangnya hati-hati ya. Ya, Jangan lupa pakai Pak. maskernya. Oke.